la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kama qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqal 'azim. Ma'asyiral muslimin, para undangan, khusus teman-teman Ustadz sekaligus nanti sebagai pencatat nikah dari Kemenak Rembung. Kemudian para undangan dari mempelai putra Mas Reza, Bapak Selamat Edi beserta keluarga. Kemudian Sohibul Bek, yaitu Bapak Misbahus Sobir almarhum beserta dengan Ibu Yayu Wahyuwati. Dan calon mempelai yang akan akad nikah yaitu Mas Reza dan Mbak Zunairah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada siang hari ini kita dipertemukan oleh Allah di tempat yang barokah ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam rangka menyaksikan atau menghadiri akad nikah antara Mas Reza dan Mbak Yuyun. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dinilai oleh Allah sebagai ibadah, dan insya Allah kita akan mendapat bagian dari pahala tersebut. Amin Allahumma. Yang kedua, selawat wa salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, khusus untuk Mas Reza dan Mbak Zunairah, mungkin juga untuk yang lainnya juga boleh kita mengulang lagi apa dan makna dan tujuan kita menikah. Yang pertama, enggak banyak-banyak, singkat. Yang pertama, sebelum akad nikah ini kalian lakukan, Mas Reza lakukan, maka yang pertama yang harus dilakukan adalah menata niat. Tujuannya apa? Supaya akad nikah yang kita lakukan itu dinilai sebagai ibadah oleh Allah. Niatkan bahwa akad nikah yang akan dilakukan ini adalah dalam rangka memenuhi perintah Allah, sebagaimana difirmankan oleh Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fankihu ma taba lakum minan nisa. Menikahlah kamu dengan wanita yang kamu pilih, yang kamu cintai, yang kamu senangi. Ini adalah perintah dari Allah. Kemudian yang kedua, niatkan akad nikah yang akan kalian lakukan ini dalam rangka mengikuti sunnah Rasulullah. Sebagaimana sabda Rasulullah, ankahu min sunnah. Nikah itu adalah sunnahku, kata Rasulullah. Faman lam yakmal, siapa yang tidak melakukan nikah, falaisa minni, maka dia bukan termasuk golongan. Jadi kalau niat kalian menikah itu dalam rangka mengikuti perintah Allah dan sunnah Rasulullah, insya Allah
maka apa yang kalian lakukan itu dinilai oleh Allah sebagai ibadah. Itu yang pertama. Yang kedua, sebelum akad nikah dilakukan, maka yang harus ditata lagi adalah niat tujuan menikahnya apa. Tujuan menikahnya Mas Reza sama Mbak Zuzun itu apa? Maka kalau kita merujuk pada Al-Quran, tujuan menikah itu tidak ada lain, tadi dibacakan oleh Qori, litaskunu ilaiha, supaya dengan menikah itu kalian menjadi tenang, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan dengan menikah itu akan terjalin kasih sayang di antara kalian berdua. Kalau tujuan menikah itu adalah untuk saling menenangkan diri, tentram, nyaman, kasih sayang, cinta kasih, maka sesungguhnya tugas kalian berdua adalah, karena kalian berdua dari latar belakang yang berbeda, dari keluarga yang berbeda, maka kata Allah di dalam Al-Quran, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kalian ini seperti pakaian, satu sama lain saling melengkapi, saling menutupi, saling mensupport, saling membantu. Dan namanya baju itu tidak akan lepas, kemanapun kita akan pakai. Suami istri juga begitu. Apapun keadaan kalian nanti, namanya hidup itu pasti ada ujian, ada cobaan, ada bahagia, ada susah. Maka kalian berdua tetap harus saling bersatu, mensupport, menghadapi bersama-sama. Ini yang kedua. Yang ketiga, Mas Reza sama Mbak Yuyu, sesungguhnya tujuan menikah itu adalah selain berbagi kasih sayang, ketenangan dan ketentraman, maka tujuan menikah itu tidak lain juga adalah merupakan impian semua orang, mewujudkan keluarga yang bagaikan berdiri jannah. Rumahku adalah surga. Namanya surga, rumah itu menyenangkan, tempat yang sangat menyenangkan. Nah, tugasnya kalian berdua adalah bagaimana menciptakan rumah kalian nanti menjadi rumah yang laksana surga, menyenangkan bagi semua penghuninya, bagi suami, bagi istri, dan bagi anak-anaknya. Karena itu, yang harus dilakukan yang pertama, untuk menjadikan agar rumah itu laksanakan surga, maka yang pertama harus saling mengingatkan, menjaga. Karena tugas sebagai keluarga itu adalah ku anfusakum wa ahlikum. Nah, mencegah bagaimana supaya keluarga kita, diri kita itu terlepas dari api neraka. Oleh karena itu, kalau sudah tahu takutnya seperti ini, maka target pertama adalah bagaimana menjadikan rumah kita itu rumah yang disenangi oleh keluarga kita dengan sinar-sinar ilahi. Caranya bagaimana? Nawwiru buyutakum bisolati wa qiraatil Qur'an. Kata Rasulullah, terangilah, sinarilah rumahmu dengan sholat sunnah dan bacaan Al-Quran. Dengan bacaan Al-Quran, dengan sholat sunnah di rumah, maka sesungguhnya rumah kalian akan menjadi terang. Kalau dipandang dari langit seperti bintang-bintang pada saat kita memandang langit. Rumah yang dibaca
kalian semua memasuki babak baru. Semuanya yang tadinya bertanggung jawab atas dirinya sendiri, maka sekarang bertanggung jawab untuk keluarga. Kata Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pimpinan dan setiap kamu pasti akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinanmu. Mas Reza dan Mbak Lili, ingat, kalian berdua nanti pasti cita-citanya punya anak, punya keluarga. Di dalam Al-Quran banyak ayat yang mengatakan bahwa yang namanya istri, pasangan, anak, harta itu ujian berat. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Kata Allah dalam Al-Quran, sesungguhnya pasanganmu, anakmu itu musuh bagi kamu. Fahdharuhum, maka hati-hati kepada mereka. Artinya apa? Mas Reza, pasangan kita, anak kita itu akan menjadi musuh bagi kita begitu kita tidak bisa bagaimana cara mendidik mereka, tidak bisa mengajak mereka ke masjid, tidak bisa mengajak mereka sholat. Itu akan menjadi musuh bagi kita nanti di akhirat. Meskipun sampai ahli ibadah, tapi kalau keluarganya tidak ke masjid, tidak sholat, tidak ngaji, maka sesungguhnya itu nanti yang akan menjadi musuh pada saat kita di akhirat. Tetapi kalau misalnya keluarganya Mas Reza sama Mbak Yuyun ke depan itu mengikuti sunnah Rasulullah dengan dihiasi baca Al-Quran, dengan dihiasi dengan sholat, maka sesungguhnya tidak hanya kita selamat dari kesibukan dan hiruk pikuknya dunia, tetapi nanti di akhirat kita juga tidak dijamin oleh Allah pasti aman, keluarga kita aman, karena sudah ada janji dari Rasulullah, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran, karena Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat dan menjadi hujah, menjadi pembela, menjadi syafaat, memberi syafaat kepada orang yang membacanya. Jadi singkatnya, Mas Reza sama Mbak Yuyun, yang pertama niat mulai dijaga, yang kedua tujuan nikah, yang ketiga mari kita upayakan keluarga kita, istri kita, anak-anak kita menjadi ahli Quran, menjadi anak istri yang qurrata a'yun, menyejukkan mata, menyenangkan hati, dimulai dari diri kita, kemudian keluarga kita. Mudah-mudahan ceramah yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua, terutama Mas Reza dan Mbak Yuyun. Mudah-mudahan rencana akad nikah yang akan dilangsungkan ini berjalan lancar dan nanti menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin.